Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rina Agustina, NIM 21105011. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Bangsa G. Sempena, Banda Aceh, jurusan Pendidikan Matematika, dan sekarang saya semester 5. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial animasi transformasi tentang translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun pembuatan video ini juga untuk memenuhi salah satu mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kemlasari MPD. Oke, mari kita simak bagaimana cara membuat video animasi transformasi dari translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra berikut ini. Baik, sebelum kita membuat animasi transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita dapat membuka Google atau Chrome di HP atau di laptop kalian. Kemudian ketik geogebra.org, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian harus login terlebih dahulu untuk membuat akunnya. Kalian bisa membuat melalui akun Gmail atau akun Google kalian. Kemudian pilih di bagian yang paling bawah ini, yaitu Apps Downloads. Di sini terdapat banyak fitur-fitur di GeoGebra. Di sini kita akan menggunakan GeoGebra Classic 6. Kalau kalian ingin membuatnya secara online, kalian bisa langsung tekan di bagian start ini. Kalau kalian ingin membuatnya secara offline, kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, karena saya ingin membuatnya secara offline, maka saya sudah download GeoGebra Classic 6. Kalau kalian ingin membuat secara offline tadi, maka tampilan GeoGebra Classic 6-nya akan seperti ini. Kita langsung saja masuk di aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari GeoGebra Classic 6. Di atas sebelah kiri terdapat tools-tools yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat animasi transformasi. Langkah pertama yang kita lakukan, tekan di bagian sliders, kemudian klik di sembarang tempat. Nah, untuk namanya kalian bisa tulis sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya membuat nama translasi. Untuk minimalnya 0 dan maksimalnya 5. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul garis translasi, sliders translasi. Kalau kita geser, panjangnya akan disesuaikan dengan minimal dan maksimal yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih di bagian line, kemudian pilih segment with given ledge. Nah, tekan di sembarang tempat, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk panjangnya kita bisa sesuaikan dengan sliders yang telah kita buat tadi. Maka kita buat nama translasi. Kemudian klik OK. Nah, jika kita geser slidersnya, maka panjang garisnya akan mengikuti. Nah, kemudian kita klik di tools ini, kemudian pilih Translate by Vector. Nah, di sini akan muncul pilih objek untuk ditranslasikan dengan vektor. Karena kita belum mempunyai vektor dan objek, maka kita harus membuat vektor dan objek terlebih dahulu. Untuk membuat vektor, kita bisa tekan di bagian sini, kemudian pilih vektor. Kemudian tekan di bagian garis yang telah kita buat tadi. Nah, jika kita geser, nah maka garis dan vektornya juga akan mengikuti panjang slidersnya. Kemudian kita juga memerlukan objek
yang ingin kita translasikan. Di sini kalian klik di bagian polygon, kemudian kalian buat objek yang kalian inginkan. Di sini saya akan membuat objeknya segi 5. Nah, kalian bisa menekan di bagian titik. Untuk merapikan, kalian bisa tekan dulu di bagian panah ini, kemudian pilih move, dan baru kalian bisa merapikan objek yang sekiranya belum rapi kalian buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, di bagian antar garis ini terdapat nama garisnya. Jika kalian ingin menghapus, kalian bisa klik kanan di bagian nama garis yang ingin kalian hapus. Klik kanan, kemudian pilih show label. Nah, untuk titik-titik yang kurang rapi, kita bisa tekan, kemudian pindahkan ke tempat yang kita inginkan, agar objeknya terlihat lebih rapi. Karena kita sudah memiliki objek dan vektor, maka kita kembali ke pilihan tadi, kemudian pilih Translate by Vector. Kemudian klik objek dan pada garis vektor. Ini akan muncul gambar translasi dari objek yang telah kita buat tadi. Jika kita tekan di bagian sliders, maka objek translasi tersebut akan mengikuti. Jika vektornya kita arahkan ke atas, maka gambar translasinya juga akan menyesuaikan. Nah, agar gambarnya terlihat lebih bagus, kita bisa klik di bagian garis, kemudian pilih segmen. Kemudian kita hubungkan titik-titik objek awal dengan hasil translasi. Kita hubungkan E dengan E aksen, D dengan D aksen, C dengan C aksen, G dengan G aksen, dan H F dengan F dengan F aksen. Nah, kita tekan di bagian move. Jika kita menggeser vektornya ke atas, maka gambarnya juga akan mengikuti ke atas. Nah, jika ada nama garis, nama huruf dari garis yang telah kita buat tadi, kita bisa menghilangkannya seperti cara yang saya jelaskan tadi. Di bagian kanan, kemudian show label, agar gambarnya terlihat lebih rapi saja. Oke, jika kita menggeser slidersnya, maka dia akan ikut geser.
Kita juga bisa mengubah garis-garis ini. Klik pada garis, kemudian klik kanan, kemudian setting. Nah, di sini kita bisa, jika kita ingin mengubah warna, pilih color. Di sini karena saya ingin membuat garisnya menjadi garis putus-putus, maka saya akan pilih seperti ini. Klik pada semua garis yang ingin kita buat garis putus-putusnya. Nah, jika kalian ingin mengubah warna garisnya, tekan di bagian color, kemudian pilih warna sesuai dengan keinginan. Di sini saya pilih warna pink. Jika objeknya kalian juga ingin mengubah warna, sama seperti tadi, tekan setting, kemudian pilih color, dan pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Di sini karena garis-garisnya saya warna pink, maka objeknya juga saya ingin membuat warna pink yang lebih cerah. Oke. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Dan pada garis A dan B ini, jika kalian ingin mengubah warnanya, kita juga bisa klik di bagian kanan, kemudian pilih setting, colornya kita bisa sesuaikan. Nah, oke. Kemudian untuk membuat gambarnya menjadi animasi, kita bisa klik di bagian sliders tadi, kemudian klik kanan pada sliders, kemudian pilih animation. Maka gambarnya akan bergerak sendiri sesuai dengan panjang translasinya. Nah, kita geser. Ini merupakan animasi transformasi dari translasi. Nah, kita kesampingkan, maka gambarnya juga ikut ke samping.
Jika kita ingin menghentikan animasinya, kita bisa klik di bagian slider, maka animasinya akan berhenti sendiri. Pertama, pilih sliders, kemudian klik di sembarang tempat. Untuk namanya kita bisa buat rotasi. Nah, kemudian pada pilihan ini kita pilih angel. Nah, kemudian klik OK. Dan, jika kita salah tekan seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian kita bisa membuat titik pusat. Tekan di bagian ini, kemudian klik point dan klik di sembarang tempat. Nah, untuk namanya kalian bisa ubah menjadi pusat rotasi. Oke, kita bisa pindah. Nah, kemudian jika kita klik di bagian ini, kemudian karena kita ingin mentransformasikan rotasi, maka kita pilih round point. Nah, di sini bisa kita lihat, pilih objek untuk dirotasikan, kemudian klik pada poin. Karena kita belum mempunyai objek, maka kita harus membuat objek terlebih dahulu. Untuk membuat objek, bisa klik di bagian polygon, kemudian klik di sembarang tempat. Nah, kita bisa membuat objek sesuai yang kita inginkan. Bisa move. Kemudian kita bisa menggeser jika sekiranya gambarnya perlu diperbaiki. Untuk nama-nama garis yang telah muncul, kita bisa hapus atau menghilangkannya dengan klik kanan pada nama garis, kemudian pilih show label. Nah, di sini pada gambar kita juga bisa klik kanan, kemudian setting, pilih color. Kita bisa mengubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih warna ungu. Oke. Kemudian untuk merotasikannya, kita bisa klik di menu ini tadi, kemudian klik rotate round point, kemudian klik di bagian objek, kemudian ke pusat rotasi. Di sini kita bisa mengubah namanya menjadi kita sesuaikan yang ada pada sliders tadi. Maka kita bisa pilih di sini, kita pilih alpha, kemudian OK. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jika kita tekan di bagian sliders, maka gambarnya akan bergerak sesuai dengan geseran. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengubah warna hasil rotasinya dengan klik kanan,
Di setting kita bisa mengubah warnanya agar kita bisa membedakan mana hasil rotasinya. Di sini saya memilih warna yang sedikit mudah dari warna awalnya. Nah, oke. Agar gambarnya terlihat lebih menarik, kita bisa pilih di bagian line, kemudian pilih segmen, kemudian klik A, kemudian buat pusat rotasi, baru dari pusat rotasi ke aksen. Nah, kita bisa mengulangnya dari B aksen ke pusat rotasi dan ke B. Jika salah kita bisa mengulangnya. Kita bisa delete jika ada garis yang salah kita buat. Oke, kita bisa ulang, pilih garis, kemudian segmen, kita pilih B aksen, kemudian ke pusat rotasi, kemudian ke B-nya. Untuk C aksen sama juga, kita dari C aksen ke pusat rotasi, kemudian ke C aksen, dari pusat rotasi ke C. Oke. Jika kita menggeser di translator, maka akan seperti ini. Untuk garisnya kita bisa buat kita setting menjadi garis putus-putus, pilih style, kemudian line, garis putus-putus, dan lakukan hal yang sama pada garis yang lainnya. Kemudian pilih circular ARC. Kemudian kita klik pada pusat rotasi. Kemudian klik pada A. Kemudian hubungkan ke A aksen. Kita lakukan lagi dari pusat rotasi, dari B ke B aksen. Kemudian kita klik lagi dari pusat rotasi, dari Y ke Y aksen. Nah, seperti ini. Jika ada huruf dari nama garisnya, kita bisa hilangkan, klik kanan pada nama garisnya, kemudian show label, dan juga pada garis lain yang ingin kita hilangkan. Oke, garis ini kita juga bisa ubah. Kita klik pada garis dan pilih setting. Kita bisa mengubah warna atau membuat garisnya menjadi garis putus-putus. Kemudian untuk membuat sudut, kita bisa pilih di bagian sudut ini, kemudian pilih angle. Kemudian di sini kita bisa lihat select
3 poin, pilih 3 poin. Di sini kita bisa pilih untuk poinnya dari A ke titik Z dan ke A aksen. Maka di sini akan muncul sudutnya. Untuk sudutnya kita bisa ubah di sini. Jika kita ingin mengubah nama, maka pilih di bagian nama ini. Untuk warnanya kita juga bisa mengubah di bagian color. Oke. Oke. Nah, jika kita tekan sliders, maka sudutnya juga akan ikut melebar mengikuti panjang sliders yang kita geser. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa lihat sudutnya, jika kita putar lebih besar, maka sudutnya akan juga ikut besar. Nah, jika kita ingin membuat rotasinya menjadi animasi, kita bisa klik di bagian sliders, kemudian klik kanan, pilih animation, maka rotasinya akan bergerak sendiri. Nah, bisa kita lihat, agar supaya jelas kita bisa mengecilkan tampilan layarnya. Oke, di sini kita bisa lihat rotasinya berputar seiring dengan pergeseran slidersnya. Oke, yang terakhir kita akan membuat animasi dilatasi. Jika kita tekan di bagian ini, kita pilih delete from point. Nah, di sini akan muncul pilih objeknya, kemudian center point di kuningnya. Pertama, kita akan membuat pusat dilatasinya. Kita bisa klik di bagian ini, point, kemudian tekan di sembarang tempat. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi pusat dilatasi. Oke. Kemudian kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian setelah kita sudah mempunyai titik, kita harus mempunyai sebuah objek yang nantinya akan kita transformasikan. Di sini kita bisa pilih objeknya di bagian poligon, kemudian klik sembarang arah. Untuk objeknya bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Di sini saya membuat objeknya persegi. Oke. Kita bisa merapikannya, tekan bagian move. Oke. Nah, jika ada huruf-huruf yang muncul dari nama garis, kita bisa menghilangkannya. Klik kanan di bagian garis, kemudian show label. Lakukan hal yang sama pada nama garis yang ingin kita hilangkan. Oke, kemudian kita akan membuat slider untuk faktor skalarnya. Klik sliders, klik di sembarang tempat. Untuk namanya kita bisa buat di sini dilatasi. Kemudian untuk minimalnya kita bisa buat
maksimalnya 5, dan incrementnya 0,1 agar pergerakan animasinya nanti menjadi lebih smooth. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pilih line, kemudian pilih array untuk membuat sinar dari titik pusat dengan objek. Nah, kita bisa klik di titik pusat di titik pusat ke A, titik pusat ke B, dan titik pusatnya ke C. Oke. Nah, kita bisa merapikan lagi. Oke. Lalu kita pilih kembali di bagian ini, kemudian pilih delete from point. Di sini kita bisa pilih objek, klik objek, kemudian klik titik pusat atau pusat dilatasi. Kemudian untuk nama faktornya kita bisa sesuaikan dengan nama sliders yang kita buat tadi. Di sini kita buat tadi dilatasi. Kemudian nah, jika kita tekan pada sliders, nah di sini akan terlihat transformasi dari dilatasi tadi. Nah, jika kita naikkan ke atas, geser ke samping kanan, maka gambarnya akan membesar. Jika panjangnya lebih kecil, maka dia akan ke bawah. Nilai minus ini menunjukkan kebalikan arah yang berbalik. Untuk membuat tampilannya lebih menarik, kita juga bisa membuat garis sinar dari kebalikan arahnya, terbalik arahnya. Pada line, kemudian pilih ray, kemudian pilih titik pusat, hubungkan dengan titik garis, titik pusat ke B, bisa tekan move jika ada yang keliru. Kita ulang lagi, pilih line, array, kemudian dari pusatnya ke titik garis kayak ini dari oke. Nah, oke, kita geser, maka arah yang berbalik juga memiliki garis sinar. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menyesuaikan atau kita ingin mengubah warna pada objek yang telah kita buat tadi. Kita ingin membuat transformasinya menjadi animasi, kita klik di sliders, kemudian pilih animation, maka nanti dia akan menjadi animasi. Oke, seperti ini teman-teman.